Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class this week, an introduction to literature. And this week we are going to discuss literary criticism and literary theory. What is literary criticism? Literary criticism, in bahasa we call it as kritik sastra, whereas literary theory means teori sastra. Nah, kita akan membahas sedikit perkenalan ya di permukaan tentang apa itu teori sastra dan apa itu kritik sastra. Jadi, teori sastra adalah sebuah teori yang digunakan untuk melakukan sebuah kritik sastra. Nah, sementara itu kritik sastra itu sendiri apa artinya? Apakah kritik sastra itu artinya mengkritisi atau mengkritik, criticizing literary work, judging which one is good, which one is bad? Not merely that way. Artinya bukan seperti itu secara serta-merta ya. Bahwa literary criticism atau kritik sastra di sini artinya adalah menginterpretasi sebuah karya sastra. Oke. Nah, misalnya, apakah kalian pernah membaca sebuah karya sastra? Atau, kalau saya tidak salah ya, apakah saya pernah menyuruh kalian untuk membaca sebuah cerpen? Misalnya, atau kalian, ginilah, sebagai mahasiswa sastra, pernahkah kalian membaca karya sastra atau menonton film? Gitu ya. Pertanyaannya adalah, did you just swallow the story without digesting it? Apakah kamu hanya menelan bulat-bulat cerita itu tanpa mencernanya, tanpa menginterpretasikannya? Mungkin sebelum Anda berstatus sebagai mahasiswa sastra Inggris, bisa saja Anda melakukan hal tersebut. Akan tetapi, jika Anda sudah menjadi mahasiswa sastra, tentunya Anda harus mencerna apa isi cerita dari karya tersebut. Let's say, kita bahas misalnya Cinderella. Kalau orang apa melihat Cinderella itu ya sebagai sebuah fairy tale, menghibur seorang putri cantik, wanita cantik yang miskin, kemudian tidak berdaya, yang akhirnya ditolong oleh sang pangeran dan akhirnya hidup bahagia. Akan tetapi sebagai mahasiswa sastra kita harus mengurai, apakah ada pesan di sana? Bukan itu ada pesan tuh tadi. Kalau baik kita akan happy ending misalnya. Ya itu terlalu sederhana. Kita harus mengurai satu persatu. Harus mencerna, harus menginterpretasikannya dengan seksama. Now, what if it was not merely a fiction? Sekarang, bagaimana jika bagaimana jika sebuah karya sastra itu atau let's say yang kita bahas itu adalah Cinderella itu tidak hanya sekedar sebuah karya sastra, melainkan Cinderella itu adalah merupakan alat sebuah propaganda, atau bahkan Cinderella itu tidak hanya sekedar karya sastra yang fungsinya hanya untuk menghibur, tetapi sebuah media atau sebuah alat untuk mempertahankan, untuk mengapresiasi, untuk menginaugurasi sebuah ideologi tertentu. Jangan-jangan Cinderella itu adalah sebuah sarana, sebuah cerita untuk supaya memperdayai dalam tanda kutip wanita di sini. Mari kita bahas sedikit gitu ya. Kan kalau misalnya Anda teliti di dalam film Cinderella itu atau di dalam cerita Cinderella itu, kenapa siapa yang dikategorikan sebagai wanita baik? Oke, Cinderella sebagai wanita baik. Siapa yang dikategorikan sebagai wanita yang jahat atau antagonis di sana? Oke lah, ibu tirinya dan saudara tirinya. Mari kita lihat satu persatu. Klasifikasi wanita baik. Pertama, penurut. Ya enggak, Cinderella penurut. Cantik. Lemah. Mau tidak mau loh, fakta sastrawinya, literary fact-nya itu berkata seperti itu. Tidak logis
Cinderella logis tidak tindakannya? Sangat tidak logis. Secara logika, kalau Cinderella itu logis, dia harus melawan dong. Dia harus berpikir supaya dia tidak tertindas. Kenapa dia tertindas itu menurut saja? Nah, kemudian dia tidak logis. Kenapa? Bahkan dia untuk bisa terlepas dari segala macam belenggunya itu dengan sesuatu yang tidak logis, dengan peri lah, dengan lain sebagainya, gitu ya. Tapi sekarang kita lihat kategori wanita yang jahat, ibu tiri, kuat tidak? Kuat atau lemah ibu tiri dan adik tirinya atau saudara tirinya? Kuat, gitu kan? Logis atau tidak? Mereka berjuang untuk survive. Mereka melakukan sebuah usaha, gitu ya. Oke, kita tidak berbicara baik atau buruknya dulu nih di sini, gitu kan? Tapi bagaimana sebuah citra perempuan itu dibentuk oleh sebuah karya sastra, bahwa jika wanita itu kuat, itu bukan wanita baik-baik. Lihat saja, kenapa, gitu ya? Kemudian bahwa kenapa wanita tidak bisa dicitrakan sebagai hidup mandiri saja, gitu ya? Kita lihat Cinderella. Dia mencapai kemakmuran atau bisa mencapai terlepas dari kemiskinan, dari nasibnya yang buruk. Karena siapa? Karena tokoh laki-laki. Gitu ya. Siapa? Sang pangeran. Nah, jangan-jangan kalau teman-teman itu berpikir kritis dari sudut pandang seorang mahasiswa sastra Inggris, Cinderella itu sebetulnya sebuah alat propaganda, sebuah mekanisme untuk membuat perempuan itu seperti Cinderella, at least, gitu ya, yang harus bergantung kepada laki-laki dan lain sebagainya. Nah itu salah satu contohnya. Oke, misalnya begitu. Nah, kenapa misalnya? Jadi kalian mungkin harusnya bertanya-tanya, kenapa Cinderella harus bertemu peri dulu supaya dia terbebas? Kenapa Cinderella harus ditolong oleh laki-laki dulu supaya dia menjadi terlepas dari kemiskinannya? Kenapa tidak ceritanya seperti ini? Cinderella itu ya oke lah, dia ditinggal ayah ibunya, dia hidup dengan ibu tiri, dia ditindas, kemudian dia berpikir, belajar, melawan, struggle for life. Kenapa tidak diubah seperti itu saja? Misalnya. Nah, kan begitu. Nah, ketika misalnya Anda sudah bertanya-tanya seperti itu, bahwa tidak mencerna, tidak menelan bulat-bulat begitu saja sebuah cerita, maka Anda itu artinya sedang melakukan sebuah kegiatan yang disebut literary criticism. If you are doing that, it means you are applying literary criticism. Oke, ketika Anda sudah berpikir seperti itu, bahwa apa yang nampak itu adalah apa yang adalah menunjukkan terhadap makna yang lainnya. Matthew Arnold itu pernah menyatakan bahwa a kritik sastra, a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world. Bessel came with the interpretation that literary criticism is a disciplined activity that attempts to describe, study, analyze, justify, interpret, and evaluate a work of art. Nah, bahwa karya sastra itu merupakan sebuah kegiatan, sebuah disiplin, aktivitas yang disiplin, sebuah usaha untuk mendeskripsikan, mempelajari, menganalisis, menjustifikasi, menafsirkan dan mengevaluasi sebuah karya sastra. Nah, itu adalah aktivitas aktivitas ya yang disebut sebagai literary criticism atau kritik sastra. Nah, jika Anda sudah menginterpretasi karya sastra dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, menghubungkan satu aspek dengan aspek yang lainnya, maka Anda disebut sebagai sebuah kritik sastra tindakannya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara membaca sebuah karya sastra? First, you start to deal with practical criticism by asking questions.
Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menanyakan sebuah pertanyaan, proposing some questions. To come up with question, you need a deep, thorough understanding about text. Nah, bagaimana untuk menimbulkan sebuah atau memunculkan pertanyaan atau sebuah pertanyaan? Anda harus memiliki pemahaman atau pembacaan yang dalam terhadap teks tersebut. And then, to answer and create a good analysis, you need a broad knowledge of other study fields. This is going to take us to what so-called literary theory. Nah, begini ya. Dalam melakukan melakukan kritik sastra atau literary criticism, tentunya kita harus membaca betul-betul atau menonton betul-betul, memahami betul-betul sebuah karya sastra. Kemudian kita mencoba untuk menghubungkan antara apakah di sana ada masalah, apakah ada something odd. Is there something odd within the story, within the film, within the novel or short story, or a lyric or a poem, for example? If yes, what is the problem? And then, if you find the problem, and then you have to propose some questions. Cari ada masalah atau tidak nih di film tersebut. Kalau, let's say kita lihat film apa ini? Filmnya siapa? Rambo deh misalnya. Mungkin entahlah ya kalian pernah nonton atau tidak. Yang dibintangi oleh Sylvester Stallone ya. Ini serialnya cukup banyak. John Rambo, ini Hollywood ya. Ini cukup film yang cukup lama. Kalau kalian perhatikan, Rambo itu sebuah film yang menyatakan betapa hebatnya atau kehebatan seorang tentara Amerika Serikat di Vietnam. Di sana menyatakan bahwa tentara Amerika Serikat itu yang di sana direpresentasikan oleh John Rambo, Sylvester Stallone bintangnya, itu adalah seorang tentara yang multi talent, yang kuat, yang bisa survive dimanapun dengan kondisi apapun, yang bisa mengalahkan orang-orang Asia, dalam hal ini orang-orang Vietnam. Begitu. Nah, tapi kalian perhatikan itu. Kemudian coba kalau kalian mempunyai pengetahuan yang yang cukup misalnya, kalian cari tahu nih perang Vietnam. Loh, nyatanya di dalam aslinya perang Vietnam itu Amerika kalah. Gitu, bahwa tentara Amerika itu tidak sehebat, tidak segreat apa yang diperankan oleh Sylvester Stallone dalam perannya sebagai John Rambo. Bahwa ternyata Amerika itu rugi telak, kalah telak, banyak tentaranya yang mati, rugi miliaran dolar Amerika, gitu ya. Tapi kenapa film ini munculnya seperti itu? Kalian harus lantas menganalisis apa yang terjadi di dalam film. Kemudian apa yang terjadi di dunia nyata dalam catatan sejarah. Apakah ada kontradiksi di sana? Nah, lantas kalau misalnya faktanya begini kemudian membuat citraan film tentang perang tersebut seperti apa yang ada nampak atau di dalam film, maka apa ini maksud dari film tersebut? Misalnya begitu kan? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai pertanyaan penelitian atau kritik sastra. Gitu. You need a thorough understanding about text. Film itu sebagai teks. Naskah sejarah itu sebagai teks. Nah, kemudian untuk menjawab dengan sistematis, maka Anda memerlukan pengetahuan yang lain. Pengetahuan yang lain itu apa? Pengetahuan yang lain itu adalah disebut sebagai teori sastra. Ternyata ada sebuah bidang ilmu yang disebut sebagai teori sastra. Nah, teori sastra itu apa? Oke. Fungsinya apa sih teori? First, to provide us with conceptual framework. And then, to support our argument. Nah, yang fungsi dari teori itu adalah untuk menyediakan kita sebuah konsep framework atau cara pandang yang konseptual. Cara pandang yang terkonsep, yang sistematis terhadap sebuah objek. Kita melihat film John Rambo. Dari The First Blood sampai serial Rambo yang terakhir misalnya. Kalau kita melihatnya dengan framework, dengan kacamata penelitian atau kacamata teori yang tertentu misalnya, bahwa ini atau film ini merupakan propaganda Amerika atau caranya Amerika untuk melakukan propaganda bahwa dia tetap hebat, walaupun padahal dia kalah telak misalnya. Oke. Dan lain sebagainya. And then to support our argument. To say that Frankenstein is a gothic novel,
We need theory of fiction genres. Nah, contohnya begini. Ini begini. Kenapa kita membutuhkan teori? Kenapa? Kalian tahu Frankenstein ya? Itu salah satu novel gotik atau novel yang bergenre gotik. Untuk menyatakan bahwa Frankenstein itu gothic novel, kita harus mempunyai teori genre fiksi atau teori-teori tentang klasifikasi atau genre-genre sastra. Bahwa sastra itu misalnya ada romance, ada gothic. Ciri-cirinya romance apa? Ciri-cirinya gothic novel apa? Nah, itu definisi, ciri-ciri, bagian-bagian, langkah kerja itu disebut sebagai teori. Nah, jika kita menganalisis sebuah novel, kemudian kita mencocokkan atau menganalisisnya dengan kriteria-kriteria tertentu, ini contoh yang sederhana ya, menganalisis genre sebuah film atau sebuah novel, yaitu fiction, itu namanya theory of fiction, genres, misalnya teori genre fiksi. And then to say that Smeagol is a character with double personality or one revealing alter ego, we need theory of psychology. To say that Chris Gardner had a hard life because he's being black, we need by sociology theory related to discrimination. Kalau kita mau menganalisis film Django Unchained, kita misal mengatakan bahwa Django Unchained itu merupakan sebuah film tentang struggle of black people in order to get his independence, misalnya. Bahwa Django Unchained itu sebuah film ya. Itu merupakan sebuah film yang berbicara tentang perjuangan atau berbicara tentang diskriminasi yang diterima oleh orang-orang kulit hitam dan bagaimana cara orang-orang kulit hitam itu terlepas dari discrimination tersebut. Maka kita harus membutuhkan atau menggunakan teori sosiologi yang berkaitan dengan discrimination, the theory of discrimination. And then to say that India has been pretty much influenced by English, we need the theory of post-colonialism and hegemony. Kalau kita untuk menyatakan bahwa India itu terpengaruh oleh Inggris, maka kita harus memiliki atau membutuhkan teori post-kolonialisme, kajian pasca kolonial. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas sedikit ya jenis-jenis teori dalam teori sastra ya, dalam menganalisis karya sastra. The first one is psychoanalysis. Psychoanalysis theory concerning the physics of the psyche of the character, author, or readers. How the structure of personality operates in the character. Bagaimana struktur personality atau struktur kepribadian dalam karakter-karakter dalam novel atau film. How Oedipal family dynamic affect the character's behavior. Bagaimana misalnya Oedipal dynamic atau Oedipal complex misalnya itu berpengaruh terhadap tindakan karakter. In what ways can we view a literary work as analogous to a dream? What does the work suggest about the psychological being of its author? And what might a given interpretation of literary work suggest about the psychological motives of the reader? Misalnya. And then kemudian ada Marxist criticism, kritik sastra Marxist. When there is a social gap between the bourgeois and the proletariat. Marxist itu berbicara tentang kaum bourgeois atau bourgeois ya, dengan kaum proletar, kaum buruh. Jadi Marxist itu selalu berbicara tentang dua kubu tersebut. Setidak-tidaknya begitu. Does the work reinforce intentionally or not capitalist, imperialist, or classist value? Pertanyaannya atau kritik sastranya adalah apakah karya tersebut itu memperkuat ideologi kapitalis, imperialis, atau klasis? Ideologi kelas. Kelas itu ya kelas atas, kelas bawah. And then how might the work be seen as a critic? Atau bagaimana atau kita membuktikan atau sebuah pertanyaan itu mempertanyakan apakah sebuah karya itu merupakan sebuah kritik terhadap kapitalis, kritik terhadap ideologi imperialis, atau kritik terhadap ideologi classism. Is the work ideologically conflicted within Marx and capitalist, imperialist, or classist? Apakah sebuah karya, entah itu film, novel, ataupun karya lainnya, itu mengkonflikkan antara ideologi Marxis dan kapitalis, imperialis, atau klasis? Then how does the literary work reflect the socio-economic condition? Atau bagaimana sebuah karya sastra itu merefleksikan kondisi sosial ekonomi sebuah kelas tertentu dalam masa tertentu? Atau
Ada teori yang lain, feminist criticism. Nah, ini biasanya ketika ada sebuah oppression atau apa itu namanya ya, penindasan terhadap perempuan. Pertanyaan penelitiannya apa? Atau misalnya apa yang kita analisis? Bisa kita menganalisis apa saja bentuk-bentuk opresi yang ada dalam novel, dalam film, dalam short story terhadap perempuan. Baik secara ekonomi, secara politik, secara sosial, maupun secara psikologis. Yang dilakukan oleh laki-laki. Misalnya. Atau kita juga bisa membahas atau bagaimana sebuah film itu merupakan atau mencerminkan nilai-nilai feminisme. Bahwa film itu mencerminkan nilai-nilai perjuangan perempuan untuk bisa sejajar dengan laki-laki, bahwa tidak ada perbedaan gender, bahwa perbedaan bentuk biologis itu atau anatomi biologis secara biologically itu wajar, akan tetapi tidak membuat mereka itu menjadi berbeda secara kasta misalnya, atau secara status sosial di masyarakat, bahwa para perempuan itu lebih lemah dan lain sebagainya ya. Kemudian ada post-colonial criticism. Post-colonial criticism itu untuk melihat permasalahan-permasalahan di negara-negara yang pernah dijajah atau di segala lini saja ya. How does the literary text explicitly or allegorically represent various aspects of colonial oppression? What does the text reveal about the problematic of post-colonial identity? And then what does the text reveal about the politics and or psychology of anti-colonialist resistance? And what does the text reveal about the oppression of cultural difference? The way in which race, region, class, gender, sexual orientation, cultures, belief, customs combine to form individual identity in shaping our perception of ourselves, others, and the world in which we live. Nah, itulah salah satu beberapa ya, bukan salah satu. Itulah beberapa contoh gitu ya, teori-teori sastra. Tentunya masih banyak teori-teori sastra yang lain yang akan dibahas di kelas tersendiri, namanya kritik sastra or literary criticism. Okay, thank you very much for your attention. This is the end of our video and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.